Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945, menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya pada tanggal 14 Agustus 1945. Sementara itu, di Indonesia, berita mengenai kekalahan Jepang didengar oleh Sultan Syahrir melalui kabar lewat radio BBC. Apakah kalian semua sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang sedang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Benar itu. Jepang sudah kalah oleh Belanda. Mari kita manfaatkan momen ini untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, kita laksanakan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Kairosawa segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 pukul 8 malam. Teman-teman sekalian, kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahir. Ia mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang. Nah, berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Hairul dan Wikana menjemput Soekarno. Saya akan menjemput golongan muda lainnya. Setuju? Setuju. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 malam. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan ini sekarang juga, Bung. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potonglah leherku ini malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan masih banyak rakyat yang menderita. Jepang ada masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak masuk ke negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Karena kami menganggap kalau Bung Karno itu orang yang paling penting di dalam kemerdekaan ini. Baiklah kalau begitu, saya akan mempertimbangkan kembali. Kami tidak bisa berlama-lama. Kami permisi dulu. Kemudian Wikana dan Kairosawa pun kembali berkumpul dengan golongan muda yang lainnya. Bagaimana? Apakah Soekarno setuju untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sekarang? Beliau tidak setuju, Bung. Bagaimana jika kita mengunjungi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian kita sembunyikan mereka di tempat yang aman? Saya setuju dengan Bung Tarmis, tapi kemana kita harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Dan siapa yang akan mengunjungi kediaman beliau? Bagaimana kalau kita bawa ke Rengas Dengklok aja, ya? Dan kemudian saya, Bung Wikana, dan Bung Hairul mengunjungi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, kami setuju. Akhirnya mereka mengunjungi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Kediaman yang pertama kali dikunjungi oleh para golongan muda adalah kediaman Bung Hatta. Mereka mengunjungi kediaman Bung Hatta ketika mereka sedang sahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Anda Bung Wikana, ada perlu apa Anda datang pagi-pagi sekali ini? Begini, Bung, proklamasi akan segera dilaksanakan dan Bung Karno sudah menyetujuinya. Dan hari ini kami akan membawa Bung dan Bung Karno ke tempat yang lebih aman. Baiklah kalau begitu, saya akan segera bergegas untuk menyiapkan barang-barang yang akan saya bawa. Baiklah, Bung, sambil menunggu Bung berkemas pakaian, kami akan menjemput Soekarno terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Akhirnya para pemuda tersebut menuju ke rumah Soekarno untuk menjemput Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa ya? Apakah ada masalah? Begini Bu, kami telah terdesak oleh Jepang. Sebaiknya proklamasi kemerdekaan ini harus secepatnya dilaksanakan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sudah, ikutlah dengan kami. Kami akan membawa Bung ke tempat yang lebih aman. Bung Hatta pun telah setuju. Baiklah kalau begitu, saya akan membawa barang-barang terlebih dahulu. Sebaiknya Ibu Fatmawati serta anak Anda ikut serta dengan kami, karena untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya juga akan mengajak mereka berdua. Kalau begitu, saya akan tunggu di luar. Baik. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah padaku di mana mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayakan kepadaku, Nak. Hei, Nak, antarkan aku ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Kalau begitu, mari ikut dengan saya. Mari. Sampainya di tempat pengasingan, di sana mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami semua ke sini? Maafkan kelancaran kami Bung, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin bicarakan kembali masalah proklamasi. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian semua bahwa masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar Ajana, tapi kami semua sependapat. Mengapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu bentukan Jepang Bung. Kami ingin melaksanakan kemerdekaan tanpa ikut campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memerdekakan negeri ini. Selain itu, kita belum siap dan kita masih memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana kalau janji Jepang tentang kemerdekaan bangsa Indonesia itu hanyalah janji manis belaka? Apakah yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus merdeka sekarang juga. Rakyat sudah bertahun-tahun menderita akibat ulah Jepang. Dan sekaranglah waktunya kita merdeka. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Mari Bung Karno dan Bung Hatta ikut dengan saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini, Bung. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung itu. Tapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu saja, Bung. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan strategi pertahanan agar tidak ada serangan dari Jepang dan sekutu. Jadi, proklamasi dapat berjalan dengan lancar, Bung. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pemuda Jakarta sudah bersiap-siap. Jika mungkin ya, kita akan laksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun anggota kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apabila jika tahu bahwa kita hendak membicarakan perencanaan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan esok pagi. Oh iya, silahkan masuk. Setelah mendapat izin dari Laksamana Maeda, giliran Soekarno dan Muhammad Hatta
menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto untuk mendapatkan izin memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi Jenderal Moichiro Yamamoto tidak mau menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya Nishimura mengemukakan perintah dari Tokyo. Kalian tidak boleh merdeka terlebih dahulu. Kami mendapat perintah dari Jepang untuk melarang kalian merdeka. Mengapa? Bukankah ini hak kami, hak bangsa Indonesia untuk merdeka? Benar. Tapi negara Indonesia dalam status quo. Tapi kami sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk merdeka dan kalian tidak memiliki hak untuk melarang kami. Melihat perdebatan yang panas itu, Maeda diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingati oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo. Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno dan Muhammad Hatta segera menuju rumah Laksamana Maeda guna melaksanakan rapat untuk perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah teks proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakan rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya sebaiknya naskah ini tidak usah ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa ikut campur tangan negara Jepang. Oh benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika mendatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dan saya punya usul. Yang mendatangani teks ini cukup 2 orang, yaitu Bung Hatta dan Bung Karno sebagai wakil rakyat Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bung. Alhamdulillah, akhirnya teks proklamasi telah selesai dibuat. Lalu di mana kita akan bacakan teks ini? Bagaimana kalau kita bacakan saja di lapangan Ikada? Baiklah kalau begitu. Jangan, lapangan Ikada terlalu terbuka. Bagaimana kalau di rumah saya? Pekarangannya cukup luas, itu akan cukup untuk kita semua. Baiklah, Bung. Saya setuju. Kalau begitu, saya pamit dulu untuk mempersiapkan semuanya. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan ada. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen penting berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah. Engkau telah memberi jalan terhadap bangsa kita untuk dapat mencapai kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera esok pagi dengan diiringi lagu karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitnya? Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha. Oh iya Pak, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya dinamai Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus, ya, bendera pusaka.
warnanya merah putih, jadi sang saka merah putih, brilian. Ya sudah, Bapak ke sana. Bapak siapkan proklamasinya untuk besok ya. Sesaat sebelum upacara dimulai, Mugi-mugi, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Permisi. Latif, Suhud, kemari. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap maju ke arah cita-cita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini pula, tanpa saja kita menyadari diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita yang menyusun sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tenaga kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri kuatnya. Maka kami telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Dari seluruh Indonesia, permusyawarah itu seia dan sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.